Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 16 dengan tema dari seorang hamba menjadi saudara. Filemon pasal 1 ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang surat Rasul Paulus dalam kondisi sudah tua yang ditunjukkan kepada Filemon, saudara kekasih Paulus dan teman sekerja Paulus di dalam pelayanan. Filemon adalah anak didik Paulus yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan Filemon sudah menganggap Paulus sebagai bapak rohaninya. Dan pastinya Filemon akan menuruti apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus meminta Filemon untuk melakukan apa yang Paulus inginkan, yaitu terkait dengan anak rohaninya yang bernama Onesimus. Orang yang bernama Onesimus adalah orang yang pernah menjadi hamba bagi Filemon, namun ia pernah mencuri milik Filemon. Dan di dalam pelariannya itulah Onesimus akhirnya bertemu dengan Paulus di dalam penjara, lalu bertobat dan ikut mengambil bagian di dalam pelayanan Paulus. Onesimus yang sudah terbiasa menjadi hamba Filemon tentunya menjadi hamba yang cakap dalam melayani kebutuhan Paulus selama di dalam penjara. Dan suatu waktu Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Mungkin memang dahulu Onesimus ini tidak berguna bagi Filemon. Tetapi Paulus meyakinkan Filemon bahwa saat ini Onesimus sudah jauh berbeda dengan Onesimus yang dahulu, dan justru akan berguna bagi Filemon dalam pelayanan dan memberitakan Injil kepada orang lain. Saudaraku, Paulus menginginkan Filemon mau menerima kedatangan Onesimus dengan hati yang damai. Untuk itulah Paulus berkata di dalam nas pagi ini bahwa Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Onesimus sudah berubah menjadi orang baik dan percaya setelah menerima firman Tuhan dari Paulus. Walaupun demikian, Paulus tidak mau memaksa Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Paulus ingin Filemon menerima Onesimus dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan paksaan. Saudaraku, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Karena ada sedikit perselisihan, akhirnya ada saudara seiman kita yang pergi. Dan sejak saat itu kita mungkin menganggap orang itu sebagai orang yang salah. Saudaraku, di pagi hari ini, melalui kisah Filemon dan Onesimus yang kita baca firman
firman Tuhan itu bahwa kita diingatkan di hadapan Tuhan semua adalah sama. Kita adalah saudara seiman dan saudara di dalam Tuhan. Dan jika ada masalah atau perselisihan, tentunya harus diselesaikan secara damai. Ingatlah, saudaraku, di antara kita tidak ada tuan dan hamba. Semua adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.